dengan tim terpadu antara LPI, BPKP, Jamdatun, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, kami telah menerima laporan hasil penelitian terhadap kredit-kredit bermasalah di LPI tersebut. RII sebesar 1,8 triliun, SMR 218 triliun. Ini nama PT ya, nama perusahaannya, ya. 216 miliar. Kemudian PT SFU adalah 1,44 miliar dan PT PRS sebesar 305 miliar. Jumlah keseluruhannya adalah sebesar 2,505 triliun. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyebut ada 4 perusahaan yang diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait pembiayaan ekspor senilai 2,5 triliun rupiah. Burhanuddin menjelaskan dugaan korupsi itu berawal dari temuan kecurangan yang dilakukan sejumlah perusahaan selaku debitur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Jadi itu tahap pertama. Ya, saya katakan tahap pertama adalah 2,5 triliun. Ya. Dengan nama debiturnya saya sebutkan, RII sebesar 1,8 triliun, SMR 218 triliun. Ini nama PT ya, nama perusahaannya, ya. 216 miliar. Kemudian PT SFU adalah 1,44 miliar dan PT PRS sebesar 305 miliar. Jumlah keseluruhannya adalah sebesar 2,505 triliun. Teman-teman, itu yang tahap pertama. Nanti ada tahap keduanya. Namun Burhanuddin belum menjelaskan lebih jauh ihwal modus dugaan korupsi yang dilakukan keempat perusahaan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan kasus dugaan korupsi itu akan langsung ditindaklanjuti Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Dia menuturkan status kasus tersebut akan segera ditentukan usai penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. 4 perusahaan debitur LPI ini bergerak di bidang kelapa sawit, batu bara, nikel, serta perkapalan. Dengan tim terpadu antara LPI, BPKP, Jamdatun, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, kami telah menerima laporan hasil penelitian terhadap kredit-kredit bermasalah di LPI tersebut. Pada kesempatan yang baik pagi hari ini, kami bertandang ke Kejaksaan dan Pak Jaksa Agung, Pak Burhanuddin sangat baik hati untuk menerima kami untuk juga menyampaikan hasil pemeriksaan dari tim terpadu tersebut, terutama terhadap kredit bermasalah yang terindikasi adanya fraud, yaitu adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh debitur tersebut. Kami terus menegaskan kepada direksi dan manajemen LPI untuk terus meningkatkan peranannya dan tanggung jawabnya
dan harus membangun tata kelola yang baik. Zero tolerance terhadap pelanggaran hukum, korupsi, konflik kepentingan, dan harus menjalankan sesuai mandat Undang-Undang Nomor 2 2009. Kami juga mendorong LPII untuk terus melakukan inovasi dan koreksi, dan bersama-sama dengan tim terpadu tadi, yaitu BPKP, Jamdatun, dan Inspektorat, untuk terus melakukan pembersihan di dalam tubuh LPII dan neraca LPII. Hari ini khusus kami menyampaikan 4 debitur yang terindikasi fraud dengan outstanding pinjaman 2,5 triliun.